Iya, oke, sudah ya. Enrel, Shalom. Terima kasih Pak Enrel. Iya, sabar. Ini ke sini. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Sambil menunggu yang lain datang, sabar. Bagian kedua kita buat. Saya hanya berbagi pengalaman ya. Kenapa pendebat muslim itu tidak pernah, mereka benci sama saya tapi tidak pernah marah. Karena saya banyak memberi juga pengetahuan hukum kepada mereka. Sehingga mereka nggak on kali, termasuk si Julius. Saya bilang gini kan ditonton mereka dan mereka bisa nanti belajar ya. Oke, kita lanjutkan. Pening kawan. Ya, sebentar. Sabar. Luar biasa ya. Aku bukan pendeta kawan. Tetapi ya inilah tugasku jadi pelayannya. Bayangkan kalian kawan, listrik habis tokennya. Kadang aku ketawa aja lah kawan. Nggak tahu lagi bagaimana. Mudah-mudahan ini nggak ada kayak TikTok kan langsung dapat ya. Nanti aku ber-TikTok lu. Mudah-mudahan aku biasanya ngisi untuk 2 bulan, 3 bulan kadang 500.000 ya. Karena gereja kan diskon. Tapi ini udah berapa bulan enggak kuisi, rupanya habis. Ya ini dibilangnya begini kawan. Ya bersabar lu. Shalom Bang Rudi, token listrik rumah ibadah kita habis. Beliau ini sering tidur di gereja ya. Karena beliau takut ya kehilangan, sudah ada di situ drum dan lain-lain. Jadi ya itulah kawan kami saling itu ya. Ya sabar dulu Pak. Lagi live. Sambil nunggu yang lain datang ya. Ya kita lanjutkan lagi. Oke sabar. Nah ini. Sabar ya. Ini udah saya siapkan semua ini. Jadi nanti kalian hanya tinggal biar paham orang-orang IT yang mau buat licik-licik di IT ya. Nah ini. Ada 2 kunci kalau kalian berhadapan dengan undang-undang ITE. Yang pertama dan yang kedua, kunci utama ya, yang lain-lainnya banyak sih. Termasuk pakai pengacara dan lain-lain. Oke. Sekarang sabar dulu Mas. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi ya. Jikalau kau berhadapan dengan undang-undang ITE, jangan pernah kau membuktikan dirimu tidak bersalah. Kenapa? Adalah satu kebodohan. Kau kan tahu di dalam hukum siapa mendalilkan, dia yang punya kewajiban untuk membuktikan. Pahami dulu konsep hukum. Barang siapa yang mendalilkan, dia yang punya beban pembuktian. Saya dilaporkan undang-undang ITE. Berarti yang mendalilkan adalah bukan saya. Yang melaporkan itu yang mendalilkan bahwa saya menghina atau memaki dia atau pencemaran nama baik melalui media online atau apalah ya, media elektronik. Dia yang mendalilkan. Nah, dia dibantu oleh polisi untuk membuktikan dalil ini benar atau tidak. Tugas polisi kan membantu. Makanya setiap pelapor wajib membawa bukti permulaan. Jangan pula kalian nggak ada bukti, kalian pergi-pergi. Minimal fotokopi ke, entah apa ke, ini loh ini. Nanti polisi yang menindaklanjuti untuk pembuktian. Ya. Jadi ketika saya dipanggil polisi, beban pembuktian itu di polisi bukan di saya. Paham ya? Beban pembuktian itu di orang itu bukan di saya. Nah, pahami dulu konsep itu, maka jangan pernah mau membuktikan kalian tidak bersalah. Karena begitu kau membuktikan kau tidak bersalah, justru kau masuk perangkap. Paham ya?
Wah, sekalipun saya tidak bersalah Bang Sang Debater. Iya. Nah, begini. Saya punya kasus, banyak kali kasus undang-undang ITE saya kawan. Sakit kepalaku. Aduh, dipanggil berapa kali aku sama polisi. Satulah aku tunjukkan. Karena gak enak aku sebut-sebutkan banyak kali kawannya. Kalian kira Cilim-Cilim itu gak marah sama aku. Gak dilaporkan. Banyak kali. Makanya tonton dulu Handi Celebes. Kok sampai hari ini Rudi Yohanes kok gak ditangkap-tangkap ya. Padahal sudah dilaporkan. Saya dipanggil polisi atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Pasal 27 Undang-Undang ITE. Saya datang ke kantor polisi. Datang aja. Jangan pernah membuktikan kau tidak bersalah. Dan jangan pernah mengeluarkan satu dalil pun. Siapa mendalilkan yang membuktikan. Makanya kalau kalian paham ya. Polisi setiap menanyai kau. Tujuannya agar kau mengucapkan sebuah dalil. Maka beban pembuktian beralih dari polisi kepada kau. Paham ya? Saya dipanggil. Ketik. Nama sebut. Alamat sebut. Nomor HP semua sebut. Kenapa harus diminta data itu? Dan dia menanya satu hal, nama orang tua. Kenapa diminta nama orang tua? Tahu nggak kalian? Kalau kau nanti menyangkal di persidangan, jaksa atau hakim bisa mengatakan, lah dia tahu nama orang tuamu dari mana? Apa dia mengarang-arang? Kan enggak. Artinya kau benar mengasih keterangan ini di hadapan dia kan? Ya, itu pertama. Oke. Ditanyalah sama saya, apakah Bapak punya akun Facebook? Punya. Ku jawab punya. Tidak mungkin ku bilang, oh enggak punya Pak, begini bogono. Punya, karena belum ada tindak pidana di situ. Tapi ketika aku mengatakan punya, artinya aku sudah mendalilkan. Kan begitu. Kalau polisi yang cerdas bertanya, yang mana akun Facebook Bapak? Tetapi maaf ya, tidak semua oknum polisi cerdas. Yang saya hadapi, maaf, kurang cerdas. Sudah. Pan sudah saya bilang, apakah Bapak punya akun Facebook? Punya. Yang dikejarnya apa? Bukan dibilangnya, yang mana akun Facebook Bapak? Kan siapa mendalilkan itu buktikan. Kan aku bilang punya. Paham ya? Harusnya dia mengejar pertanyaan sama aku, yang mana akun Facebook Bapak? Nah, baru aku kan sudah mendalilkan punya, aku harus buktikan. Ini loh. Nah, kan begitu. Tapi yang ditanya aku bukan itu. Karena dia memang ingin mengejar aku langsung pengakuan. Ya, aku yang membuat itu. Padahal dengan pernyataanku tadi pun sudah bisa Google. Sudah? Oke. Lantas dibilangnya, pernahkah Bapak membuat postingan di Facebook? Jawabanku masih pernah. Karena yang kuhadapi ini aku tahu. Isi kepalanya itu maaf ya, oknum ini enggak semua yang cerdas. Saya tahu isi kepalanya apa. Pernah. Paham ya? Harusnya dibilang, mana contohnya postingan Bapak? Kan selesai. Ah, sudah selesai. Kalau dibilangnya, pernah Bapak punya akun Facebook? Punya, mana? Tolong buka ini. Mana Facebook Bu? Ini. Tolong buka. Bisa enggak? Sebagai bukti itu punya Bapak. Kan habis aku kawan. Tapi aku tahu lawanku siapa. Dan kalau itu ditanyakannya, aku kan punya persiapan. Nanti ku jelaskan. Tapi sebenarnya tidak usah ku jelaskan di sini. Teknik aku membuat ini tuh. Tapi pertanyaan aja, siapa mendalilkan dia membuktikan. Baru bilang, tahu nggak Bapak dipanggil ke sini ngapain? Karena itu pertama. Saya nggak tahu Pak. Masa nggak tahu? Ini ada pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, bla 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 bla. Siapa orangnya Pak? Kalau boleh tahu, Syanu. Namanya siapa? Ingat. Kalau kau dilaporkan seseorang pencemaran nama baik, tolong tanya nama lengkapnya. Sesuai KTP ya Pak, dibuatlah KTP-nya. Namanya Floren Siregar. Itu yang melaporkan saya dulu. Oke, ku catat Floren Siregar. Terus, yang mana saya Pak mencemarkan nama baik dia? Aku yang bertanya sama polisi lagi. Kan dia sudah mendalilkan aku diduga mencemarkan nama baik. Ku tanya, yang mana aku mencemarkan nama baik? Jadi dia yang kuancarai. Ini Pak, ditunjukkannya. Dibuat di situ Floren Z RGR. Yang satu lagi Saud HTBR. Oke. Tolong Pak, yang nama melapor tadi siapa? Floren Siregar. Yang ditulis namanya siapa? Floren Z RGR. Sama enggak Pak?
Bingung dia. Karena sama kawan. Pencemaran nama baik. Harus sama nama di KTP dengan nama yang dicemarkan. Kalau tidak sama, ada petunjuk baru apa? Sekalipun dia buat inisial, tapi orang yang ditunjuk spesifik, kespesifikannya yang dikejar. Contoh, misalnya aku bilang SBY. SBY itu kan banyak SBY. Wah, Pak Susilo Bambang Yudhoyono dulu kan pernah melaporkan itu pencemaran nama baik kan. Dia sendiri harus melaporkan kawan. Jalan dia ke Trunojoyo itu melaporkan. Apa berhasil? Enggak bisa. Karena SBY itu banyak. Tapi kalau dibilang misalnya, contohlah, siapa lah ya? SD. SD itu siapa? Kita nggak tahu. Dibilangnya SD ini seorang pendebat. Disebutkan alamatnya. Ini sudah. Jalan ini, nomor ini, pas pula saya alamat saya situ. Paham maksudnya ya? Itu memang sudah merujuk kepada orang itu. Tapi kalau masih inisial nggak bisa. Pak, demi hukum, tolong yang dipanggil yang Florence ZRGR Pak. Jangan ini, saya nggak kenalin siapa. Ya kan begitu kalau kita bilang kan. Tapi kalau aku nggak gitu. Aku bilang gini. Jadi yang melapor Florence Siregar Pak, iya. Yang Bapak persoalkan status itu, iya. Kira-kira Pak, sama nggak namanya dengan ini? Bingung polisi. Jangan kau bilang, loh kan itu bukan itu Pak. Kau yang dikejar lagi balik. Saya nggak tanya. Saya bilang, kira-kira sama enggak Pak? Dibilangnya enggak sama. Ya sudah kalau enggak sama, lantas kenapa saya dipanggil untuk yang ini? Kecuali namanya ini, saya datang. Nah bisa saya pulang? Oh jangan dulu Pak, ada yang mau kami tanya. Oke, apakah Bapak yang membuat status ini? Kan dia sudah membuat apa namanya dia dalil. Aku bilang, mana Pak ini? Oh ya, ini Bapak bilang betul nama saya Rudi Yohanes. Tapi tolong buktikan Pak bahwa ini akun saya. Harusnya dia tadi di awal membuat itu sama saya. Dia tidak melakukan, saya balik sama dia. Tolong buktikan ini akun saya. Setengah mati kawan. Setengah mati. Bagaimana dia cara membuktikan itu akunku? Ya kan enggak orang bodoh. Aku punya hak istimewa di Facebook. Gak percaya kalian? Satu ku sebut sama kalian yang hak istimewaku. Tolong ketikkan di Facebook kalian kata Uclim. Kalau enggak di penalti Facebook kalian. Cobalah. Siapa yang punya Facebook, buka sekarang Facebooknya masing-masing, ketikkan Uclim. Ya, status buat Uclim tok gitu aja. Baru posting. Percaya, minimal kalian pertama ditegur 77 hari nggak bisa posting. Baru 30 hari dibilang ujaran kebencian. Aku punya hak paten itu kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kalimat kalau ku tulis Facebookku itu akan mati. Tapi nggak usah aku sebut. Aneh kan? Aku pun sampai sekarang heran. Kalau ku tulis itu kalimat itu, Facebookku mati kawan. Paham ya? Matinya apa? Permanen. Ya itu aja kawan. Jadi biar aku nggak repot-repot, ya aku tuliskan aja itu mati. Ini ditunjukkanlah ini. Tolong buktikan di searchingnya Rudi Yohanes. Banyak kali nama Rudi Yohanes. Yang mana satu punya saya ini Pak. Yang mana satu yang membuat postingan ini. Bingung. Ya, akhirnya aku SP3. Bebas aku kawan. Aduh. Ingat ya, jangan pernah kalian berusaha untuk membuktikan kalian tidak bersalah. Ada nggak saya membuktikan saya nggak bersalah? Kan nggak ada. Saya hanya mengikuti alurnya. Ini punya Bapak, karena namanya sini Rudi Yohanes. Oh ya, tolong Pak dibuka bukti itu punya saya. Saya kan belum menjawab, masih minta dia buktikan terus. Suruh dia membuktikan. Sampai pada akhirnya kalian menyerah. Dan baru menjawab. Setelah bisa dibuktikannya itu punya kita, dibuka bisa, ini masih ada, ini postingannya segala macam masih ada. Artinya kita sudah tidak punya cara untuk berkelit, barulah kita masuk yang namanya menjawab sesuai pertanyaan dia, ya atau tidak. Paham ya? Atau menjawablah. Jadi kalau masih tahap itu aja dia nggak jebol, dua dia nggak jebol kan. Pertama nama tidak sama, pencemaran nama baik nggak sama. Makanya setiap orang yang disuruh memakai inisial. Kalau kau istilah memaki seseorang pakailah inisial. Yang kedua, itu kan nama tidak sama. Baru yang kedua tadi itu
dia mulai menunjukkan sebuah bukti yang dia miliki, maka saya punya hak untuk meminta dia membuktikan itu adalah saya. Saya nggak perlu, oh saya nggak Pak, saya bukan saya. Bapak tidak merasa ini. Ya saya nggak merasa membuat itu. Jadi yang Bapak buat apa? Kita yang dikejarnya lagi untuk membuktikan. Setiap yang kita ucapkan itu dalil. Saya tidak merasa membuat itu Pak. Arti katanya itu dikejarnya kita. Jadi Bapak tidak merasa? Tidak. Kalau gitu apa yang Bapak buat selama ini? Ya ini Pak contohnya, kita bukalah Facebook kita. Kan jadi on. Ya itulah kawan-kawan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau yang lain-lain rahasia saya, jangan dulu ya. Nanti tunggu saya mau mati, nanti saya kasih tahu kalian bagaimana saya melakukan itu semua. PH-nya dengan mobil PH-nya yang bergerak itu. Oh, berarti tidak ada pergaulan dan sebagainya. Berarti ada didampingi PH ya sampai saat ini. Ada Bang. Saya gini loh, izin yang dibahas di sini ini model A atau model biasa. Kalau model biasa itu kan ada surat panggilan pertama, 2 dan 3. Ini kan tiba-tiba langsung dijemput paksa. Yang menurut hukumnya ini model A. Sepertinya. Iya, ada model A. Saya ada model A. Model A. Oke, itu jadi nggak usah debat kursi di sini. Yang jelas kalau prosedurnya itu panggilan pertama, kedua nggak ada, dijemput paksa. Tapi ini nggak ada surat panggilan pertama, kedua, tapi langsung dijemput. Ya model A sudah diputuskan di sini. Lanjut, silakan. Ya itu. Nah kemudian semalam memang ada yang melaporkan ke saya. Lucu kawan. Kenapa jadi Siandi Celebes yang menentukan model A atau enggaknya? Karena dia sering mendengar ocehan saya. Kenapa untuk kasus Rudi Simamora model A? Kenapa ini tidak model A? Ya. Jadi mereka untuk menutupi, dibilanglah, wah ini model A, nggak usah kita persoalkan lagi. Kok bisa dia menentukan model A atau enggak? Kan Ratu Ento sudah dipanggil. Setiap orang yang dipanggil wajib diberikan surat panggilannya itu. Setiap orang yang ditahan wajib diberi surat penahanan, penangkapan, semua surat dikasih. Kenapa kau dipanggil? Karena ada dibunyikan di situ. Ya. Menurut laporan saudara ini, saya banyak kali surat-surat kayak gitu kawan. Ada namanya di situ, aduh. Gimana sih orang ini? Gak ngerti aku. Nah, ini namanya STPL. Ya. Setelah itu nanti pemanggilan disebutkan itu berdasarkan undang-undang sekian nomor sekian. Ya. Ini itu. Kalau saya yang dilaporkan, dibuat di situ siapa yang memanggil saya, dia dituliskan karena melanggar undang-undang ini itu. Ya. Dan di kantor polisi kan bisa ditanya, model A atau model B. Itu harus diberitahukan, nggak boleh dirahasiakan. Rahasia dong, rahasia. Itu model A atau model B, Pak. Rahasia. Nggak bisa. Kita pun harus tahu siapa yang melaporkan kita, kawan. Oke? Masa itu aja nggak bisa orang ini, kan lawak aja nih, kawan. Sebentar ya. DM saya, Bang, lihatlah di komen mereka itu ada yang menyebut Yesus kemudian mengatakan nama binatang, begitu. Nah, saya katakan, kalau dia ada menyebut nama, ya berarti sudah ditujukan kepada yang disebutkan namanya. Tetapi kalau mengacu ke perbuatan yang dilakukan Ratu Ento. Tidak harus seperti itu, Bob. Contoh ini ada fotonya si Bobson. Semua orang sudah tahu ini Bobson. Mungkin nggak ini gorila? Nggak mungkin. Ini sudah pasti Bobson ini. Sekalipun tidak saya sebut namanya. Misalnya saya olok-olok foto ini. Ya kawan-kawan ya. Itu sudah masuk pencemaran nama bayi. Ngerti kalian maksudnya? Contoh. Nggak ada ku foto sini. Udahlah ini. Di layar ini kalian lihat ini. Ku besarkan ya. Ya. Ku besarkan dulu nih. Nah ini. Tolong kalian perhatikan. Itu kan ada foto ini. Siapapun yang memiliki foto ini, pasti dia berhak atas seluruh masalah hukum terhadap foto ini. Paham ya? Jikalau saya mengolok-olok foto ini, misalnya saya bilang entah apa terhadap foto ini, tidak pun saya sebut namanya, dia sudah bisa memperkarakan saya. Apalagi kalau foto ini saya hina-hina, saya maki-maki, apalagi sampai dibuat misalnya jadi gambar telanjang atau apa. Udah bisa kawan. Tidak perlu disebut nama. Ya.
Karena sudah diketahui pemilik foto ini ada orang yang bernama Bobson. Paham ya? Begitu caranya. Nah, sama dengan Yesus. Foto yang dia posting itu bagi orang Kristen. Ingat, bagi orang Kristen. Makanya namanya penistaan agama. Agama itu abstrak. Ya, tidak bisa dipalidasi itu kawan. Bagi orang Kristen itu foto Yesus. Bagi orang Hindu itu bukan foto Yesus, tidak masalah. Bagi orang Islam itu bukan foto Yesus, tidak masalah. Tapi jangan coba-coba kau menghina, menista. Karena bagi orang Kristen itu kesakralan. Atau itu adalah satu simbol atau gambar menurut orang Kristen itu Yesus. Paham enggak? Jadi jangan ada mengatakan, kan tidak sebut nama. Ini nama, saya kan ini sang debater ini. Ini. Terus datang orang. Diambil foto saya gini. Kebetulan saya kan bukan orang sakral, bukan orang tokoh agama atau apalah ya, sakral gitu. Udahlah, kita ambil aja foto Habib terkemuka misalnya. Coba kau maki-maki, kau lula-lulain, pasti marah orang itu kawan. Marah. Yang punya foto itu pasti marah. Dan bisa mau rasuk ranah pidana bisa. Makanya aku bilang pengacaranya harus cerdas. Jangan undang-undang ITE saja. Juntokan kayak undang-undang membuat keonaran. Kayak MKC itulah. Ya. Kalau undang-undang ITE saja kurang berat. Masukkan itu. Kan seluruh Indonesia heboh. Bukan hanya Medan, semua. Di TikTok di mana-mana heboh. Paham ya? Menimbulkan kemarahan. Paham? Nah, ini. Jadi aduh. Saya belum pengacara saja kawan. Kalau saya pengacara, aku sikat ini semua. Ya. Dalil-dalil kalian itu dalil-dalil aneh-aneh aku bilang. Gak harus dibeli nama di sini. Ada foto misalnya foto yang ku kencingi. Gak diberi nama. Kan ada penistaan itu. Atau ku maki-maki dia. Kan ada penistaan. Sama dia pencemaran nama baik jatuhnya ya. Wah ini kan tidak sampai dikencingi. Iya tapi itu mengandung kesakralan. Sama dengan umat muslim. Hanya kata Muhammad loh. Gak dibilangnya Muhammad SAW, nggak ada gitu. Muhammad doang dikasih gambar minuman keras di belakang. Wah Muhammad kan tidak minuman keras. Kan itu kata kau. Ini bukan Muhammad itu. Muhammad ini KTP-nya saya periksa kemarin. Ada yang bernama Muhammad. Kan bisa aja begitu. Tapi apakah diterima? Enggak diterima. Digas kawan. Digas. Sebentar ya, ada yang nelpon aku. Itu tadi juga saya sudah state videonya Bang Frans ya, si Nuraya. Kenapa harus mengacu ke lukisan itu atau gambar itu gambar Yesus atau bukan? Karena yang jadi masalah itu, seandainya di HP-nya Ratu Ento itu yang tampil itu lukisan saya atau foto saya, maka tidak akan jadi masalah. Tidak akan jadi masalah. Nah, tapi karena ada gambar atau lukisan yang diyakini, ingat ya, yang diyakini oleh banyak orang itu adalah lukisan Yesus, maka terjadilah keributan. Nah, pertanyaannya, boleh tidak gambar itu hanya berdasarkan keyakinan sekelompok orang lalu dikatakan itu Yesus? Ini akan menjadi persoalan besar. Harus uji klinis nanti, nggak bisa. Karena begini, yang saya khawatirkan dari... Nah, inilah kekeliruan si Bobson. Boleh nggak Onnya kalau pendapat seorang itu diyakini adalah itu keimanan. Orang-orang yang protes itu, bagi mereka itu Yesus Bob, nggak bisa kau paksa. Sama dengan kata Muhammad yang terjadi di dalam hanya ada botol minuman itu. Bagi mereka itu sesuatu nabi mereka. Bisa enggak orang apa itu bilang berkelit? Padahal Hotman Paris loh itu yang terlibat Holy Wings itu kan masuk tahan dari situ. Bisa enggak begitu? Kan enggak bisa. Bagi mereka itu sesuatu nama yang sakral. Duduk dulu Tan. Enggak bisa dibilang, wah itu kan Muhammad banyak. Sedangkan yang kemarin stand up comedy di penjara banyak nama Muhammad. Kan orang Islam tersinggung Bob. Cobalah kau tempatkan ilmumu pada posisi yang tepat. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Jangan gunakan ilmumu pada posisi pengacara. Sekarang kan dia menempatkan posisinya itu pada pengacara. Apa posisinya pada pengacara? Membela satu pihak. Kan itu.
karena profesinya pengacara, maka dia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan satu pihak saja. Tapi kalau secara keilmuan, dia tidak akan berbicara seperti itu. Ya, kita sudah lihat jurisprudensi yang di Jakarta itu hanya kata Muhammad ada minuman keras. Kenapa umat Islam marah? Apakah Muhammad tidak pernah minuman keras? Yang dimaksud apakah Muhammad Nabi? Kan bisa jadi tidak. Bisa nggak Bob berani nggak Bob saya mengatakan gitu? Kan tidak berani. Makanya kita berbicara itu secara keilmuan. Bagi umat Islam, kata Muhammad ini adalah tokoh atau seorang nabi yang mereka hormati dan mereka junjung tinggi. Ketika disandingkan dengan minuman keras, mereka tidak terima, wajar. Paham ya? Tapi kalau pengacara bicara nggak gitu. Muhammad yang dimaksudkan bisa aja Muhammad yang dari sana, yang dari sana. Kami bahkan coba KTP maunya dicek. Ada nggak bernama Muhammad? Nanti dimasukkanlah orang yang bernama Muhammad. Kan ada. Tapi alasannya Bob, kalau keilmuan bukan begitu. Itu alasan pengacaranya begitu. Ya bagaimana kan bagi sebagian orang. Ya yang protes kan sebagian orang ini. Yang mana bagi mereka itu adalah Yesus titik. Paham ya? Jangan kau bilang kan bagi sebagian orang. Ya memang sebagian yang melaporkan sebagian orang. Bukan seluruhnya. Paham ya? Bagi dia mengimani itu Yesus mau apa? Tanyalah Kristen Katolik itu Yesus. Tanya Protestan juga mengatakan itu Yesus. Apalagi ada gambar hati di sini. Terus apa lagi Bob? Cobalah berbicara di depan orang itu. Bukan sebagai pengacara. Tetapi sebagai orang yang memiliki ilmu hukum. Sudah beda itu ya. Berbicara kau sebagai pengacara, pasti bahasamu beda. Karena kau akan berusaha untuk masuk ke ruang lingkup sebuah subjektivitas, bukan objektivitas. Paham ya? Mak ngeri juga bahasaku ya, maklumlah semenjak apa itu aku inilah. Ya sekarang kita masuk lagi langsung kepada pengacara yang melaporkan itu. Ini dia. Aku ada tamu bro. Bentar ya. Ini. Gimana nih? Ini pengacara, namanya siapa? Saya tunggu, aku cari namanya. Dos Mas Sijabat. SHMHCLICL panjang kali nih. Pokoknya banyak spesifikasi dia keilmuannya. Ini kan apa istilahnya? Keahliannya lah. CLL apa-apa ini banyak. Ya, nih kita dengar dulu. Ya, sabar. Kemundurkan dikit. Kok jadi nggak berbunyi dia? Sabar ya. Halo, selamat malam semuanya. Hari ini adalah tanggal 9 Oktober 2024 ya, dan saya datang ke Polda Sumatera Utara untuk memastikan bagaimana perkembangan dan berapa hari ke belakang dari tim cyber. Terima kasih atas undangannya. Dan saya hadir sebagai pelapor, bukan sebagai kuasa hukum. Pelapor ada 5. Saya salah satunya. Dari awal saya berani speak up sebelum membuat laporan. Bicara dari sisi hukum. Ya, selalu saya menyampaikan mengenai unsur-unsur masuk atau tidak sesuai dengan 28 ayat 2 Junto 45A ayat 2 bahwa di situ adalah dugaan penistaan agama. Ya, jadi kemarin 2 hari kemarin juga 2 hari sebelumnya setelah kami mendatangi rumah dari terlapor yang memiliki akun Ratu Entok, dia membuat suatu tantangan, membuat suatu statement, apalagi mengatakan bahwa kami di situ adalah sandiwara membuat konten dan lain-lain. Saya tidak peduli, saya tidak terpancing. Fokus ke dalam penanganan perkara, terkhusus koordinasi untuk mengetahui berapa ahli yang dihadirkan. Sesuai dengan pasal 184 KUHP, jika 2 alat bukti sudah terpenuhi, maka secara otomatis lebih mudah untuk menetapkan tersangka, lebih mudah untuk menahan, menangkap. Dan hari ini, puji Tuhan, ya, saya selaku pelapor pastinya bisa mendapatkan informasi lebih detail. Dapat saya pastikan, ya, bahwa terlapor sudah ditangkap, sudah ditahan, dan sudah diproses sesuai dengan prosedural, dan ini luar biasa. Laporan yang kami masukkan dari 5 pelapor ini adalah hari yang sama.
Ya, hari yang sama yaitu adalah tanggal 4 Oktober 2024. Saat ini adalah tanggal 9. Berarti kurang lebih hanya 5 hari. Ya, terima kasih ya, suatu apresiasi yang luar biasa terkhusus untuk tim cyber Polda Sumatera Utara. Penanganannya begitu luar biasa dan sangat memantau. Ingat pada saat yang memiliki akun Ratu Entok ini sebagai terlapor live menghina, mencaci ya, dan bahkan Mbak Ahli Surga ya, kok bisa membahas, kok bisa menghina yang bukan agama ya, dan ternyata tim cyber sudah memantau ya. Ingat pada saat penangkapan adalah berapa menit, berapa jam dari terlapor melakukan live ya. Jadi hari ini sudah lega rasanya ya, apalagi teman-teman netizen yang mengatakan bahwa terlapor ini paling panas-panas di awal dan segala macam. Ingat, ini adalah bukan suatu permainan, bukan suatu games, bukan suatu tantangan-tantangan, tapi ini adalah panggilan hati. Ya, kita berangkat dari definisi iman. Iman itu adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Jadi nggak usah pertanyakan wujud A, wujud B, wujud C, itu adalah urusan agama masing-masing. Ingat, pemerintah pusat, negara menyatakan bahwa agama yang diakui adalah negara A, B, C, dan selanjutnya, itu ada pertimbangan dari kementerian, dari ahlinya. Jadi yang membuat live ahli surga, apa sertifikasi Anda, apa hak Anda mengomentari yang bukan agama Anda? Ini memang sensitif, tapi saya berangkat di sini adalah mengenai efek jera. Jangan sampai ada yang seperti ini. Memang di dalam live tersebut, ya, live tersebut kalau tidak salah dilakukan 1-2 hari ke belakang, dan itu dari pagi, siang, sore, malam, dan saya juga memantaunya. Ya, ada beberapa orang juga nanti akan kita melakukan laporan. Kenapa? Karena kata-katanya begitu luar biasa. Itu bukan dugaan lagi, tapi sudah sangat dinyatakan penistaan agama. Yang Anda puja-puja, yang Anda bela bisa-bisan, ingat, sudah ada di sini. Ya, sudah ada di Polda Sumatera Utara. Berarti ya, Anda yang kemarin kita sudah record. Ya. Jadi kawan-kawan, tidak hanya dari salah satu agama, tapi semua masyarakat Indonesia yang merasa geram, yang merasa bahwa ini adalah merupakan suatu kericuhan ya di masyarakat. Silahkan pantau perkara ini, pantau permasalahan ini. Untuk apa? Biar ini adalah menjadi role model ke depan. Tidak ada lagi yang berbahas atau membanding-bandingkan atau menyudut atau membanggakan antara mayoritas dengan minoritas. Ya, tidak ada kata-kata mayoritas, minoritas, setengah mayoritas. Ingat, itu adalah hanya dikotak-kotakkan oleh orang-orang yang sebenarnya ingin mengkacaukan agama. Padahal agama pengertiannya adalah tidak. Agama adalah kacau, artinya adalah biar tidak kacau. Tapi ini ada manusia-manusia yang mengacaukan definisi dari agama tersebut. Ya, dan kita tetap mengkawal sampai nanti proses persidangan. Dan juga kekhawatiran kawan-kawan apakah ini akan nanti ada perdamaian. Saya salah satu dari 5 pelapor memastikan 100% tidak akan pernah mencabut laporan. Tidak ada kepentingan apapun, ya, tidak ada urusan apapun, ya. Tapi saya berangkat ya dari organisasi yang kita memiliki visi, memiliki misi, yang sudah memiliki akta pendirian bahwa kita adalah perkumpulan oikumene yang sudah kita sepakat untuk memperjuangkan perkara ini, membuat perkara ini menjadi role model ke depan. Ya, jadi kita kawal sampai dengan perkara ini selesai. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan, Pak Dosma berarti sudah ada di Polda Sumatera Utara, sudah dilihatkah tahanannya, sudah ditahukah di sel perempuan atau laki-laki? Biarkan itu urusan atau kewenangan dari Polda Sumatera Utara yang nanti akan membuat press release atau konferensi pers atau bentuk apapun itu yang sekiranya dilakukan beberapa hari ke depan.
itu adalah kapasitas mereka. Tapi saya berbicara di sini adalah sebagai kapasitas saya sebagai pelapor dan yang sudah berani speak up di awal. Berarti saya mempertanggungjawabkan statement saya, harus mempertanggungjawabkan speak up saya. Ya, jadi teman-teman mohon support dukungannya, tidak dalam donasi-donasi, nggak ada itu, ya. Tapi yang terpenting adalah doa. Yang terpenting juga tidak kalah penting adalah karena ini adalah cyber. Jadi ketika teman-teman dalam dukungannya, share-nya, komennya itu berpengaruh. Kenapa? Kalau sudah menjadi prioritas di masyarakat bahwa ini akan ditindaklanjuti lebih cepat. Jadi kawan-kawan jangan ada yang berantem. Jangan ada saling menyalahkan, tapi fokus ke dalam perkara ini. Ya, contoh kata-kata sederhana. Ya, kami mendukung, kami mensupport, kami itu sangat berguna untuk penanganan perkara ini. Ya, karena ini bukan untuk masalah saya secara pribadi, bukan masalah Anda pribadi, tapi masalah untuk masyarakat Indonesia. Ya, yang tadi itu bahwa negara sudah mengakui sekian ABC dan selanjutnya agama, berarti sudah ada pertimbangan oleh agama yang ahlinya antar agama, terkhusus untuk menteri agama. Jadi tidak ada yang berhak untuk mencela, tidak ada yang berhak untuk mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Jadi yang masih ada live nih, ya, yang masih ada live-nya atau masih membuat konten penghinaan di agama lain, stop. Ya, kalau memang tidak mau menjadi penghuni selanjutnya, kalau memang mau ya silahkan. Ya, jadi kawan-kawan terima kasih yang sudah memberikan juga ke saya bukti-bukti, ya, termasuk ada yang akan kita lapor ini sebentar lagi. Kita akan membuat laporan hari ini juga. Salah satu akun, ya, yang nama depan akunnya adalah N, ya, seorang perempuan yang sudah sangat jahat mulutnya, ya. Jadi ini teman-teman mohon doa dukungannya, kita akan perjuangkan sampai dengan tuntas dan kiranya Tuhan menyertai kita semua, agama apapun. Tuhan memberikan kita kesehatan dan menyertai dan memberikan kebenaran. Ya, berani karena benar, takut karena salah. Tuhan menyertai kita semua. Ya, kawan-kawan, ada inisiatif Pak M ini nanti kita bahas, ya. Ada tamu, ya, semua tentang masalah hukum. Sekian dari saya. Salam sang debater, Tuhan Yesus.